Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa.
kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Misi besar kita di akhir zaman, yang dimana ini juga jadi ujian bagi kita, karena salah satu misi terbesar, salah satu misi Nabi Isa turun ke bumi, ada yang tahu apa? Ada yang tahu, abang kakak? Salah satu misinya adalah untuk menumpas babi-babi. Ya, saya tidak pakai sensor ya, langsung ya. Jadi kenapa Nabi Isa turun lagi ke bumi untuk salah satu misinya untuk memusnahkan babi-babi? Karena itulah salah satu sebab banyaknya doa umat Nabi Muhammad hari ini tertolak. Ya ilahi, ya ilahi. Warahmatullahi wabarakatuh, teman berani berisik semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Coba saya cek dulu ya pesan saya. Assalamualaikum. Nanti kalau suara saya kurang jelas boleh di chat ya. Apakah suaranya jelas teman-teman semuanya? Oke, mari kita ulang. Jelas atau kecil atau oke, jelas ya. Alhamdulillah. Baiklah, selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru di kelas Hijrah Level Up. Insya Allah ini kelas yang kedua ya, yang dimana yang pertama kemarin itu kita membahas tentang berkahi waktunya teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman ya perkenalkan dulu, saya Mia Dita, nanti bisa dipanggil Mia, insya Allah akan membersamai teman-teman sampai akhir kelas besok selama 3 hari berturut-turut bersama pemateri kita yang lainnya ya. Nah, agar lebih barokahnya lagi, alangkah baiknya mungkin kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Dan untuk teman-teman semua, untuk lebih menghargai kembali pemateri kita, mungkin nanti teman-teman bisa open cam ya, menggunakan pakaian yang bagus gitu ya, terus open cam agar pemateri juga bisa melihat kita. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita Bukan kurang sehat sih, cuman memang dari subuh saya itu belum ada istirahat, soalnya kan aktivitas yang mulai dari subuh ya ke pondok tadi, jadi sampai sekarang belum ada istirahat. Masya Allah, semoga diberikan kekuatan ya Kak Chelsea ya. Amin. Amin. Oke, saya perkenalkan Kak Chelsea sebentar dulu kepada teman-teman ya. Boleh. Oke, baik teman-teman, jadi beliau Kak Chelsea itu salah satu founder dari kuliner muslim.id. Jadi boleh teman-teman
searching ya di Instagram gitu. Insya Allah itu sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Nah, beliau Kak Chelsea mempunyai nama panjang Chelsea Artamevia, jadi founder kuliner Muslim Indonesia dan juga beliau adalah penggerak gerakan sadar halal gitu. Nah, beliau lahir di Pontianak, di Kalimantan Barat berarti. Tanggal 18 Maret tahun 2000. Nah, berarti beliau itu masih sangat muda sekali gitu ya. Dan sekarang masih tinggal di Pontianak seperti itu. Nah, untuk pengalamannya sangat banyak sekali ya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan banyak. Nah, mungkin ada beberapa selain sebagai founder kuliner Muslim Indonesia juga, selain sebagai penggerak gerakan sadar halal juga, ternyata Kak Chelsea pernah juga menjadi speaker teman-teman. Speaker webinar branding bersama Teh Batu Soso juga pernah. Speaker dari SEP bersama Bank Indonesia Surabaya juga pernah. Dan banyak sekali prestasinya Kak Chelsea gitu. Nah, biasanya Kak Chelsea dipanggil Cici biasanya kalau saya lihat di Instagramnya gitu ya. Mungkin itu sedikit perkenalan kita bersama Kak Chelsea, Masya Allah. Dan hari ini kita akan membahas tentang makananmu, cermin kehidupanmu, gitu, Masya Allah. Kenapa Kak kita harus memperhatikan makanan kita gitu ya sebagai seorang muslimah? Ya, Sebelum kita mulai, menurut Kak Chelsea, why gitu ya? Kenapa kita harus memperhatikan makanan kita gitu? oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum kita mulai belajar, mungkin teman-teman yang hadir bisa open cam biar ini kita berasa interaksinya satu sama lain gitu ya. Oke. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya perkenalkan tadi ya udah dikenalkan sih. Saya Chelsea Arta dari Pontianak selaku founder dari Kuliner Muslim Indonesia. Maka insya Allah malam ini kita belajar sama-sama dan bukan bermaksud untuk menggurui. So far suara saya jelas kawan-kawan? Iya, Alhamdulillah. Jelas Kak. Oke, teman-teman. Atau puding pastikan halal karena titik kritisnya ada di gelatin. Gelatin juga ada pada kapsul obat. Pada tulang, tulang itu ada yang namanya karbon aktif. Dia bisa jadi kalau di air mineral itu kan ada logo halal ya. Pernah nggak teman-teman tuh bertanya, kok air mineral itu ada logo halalnya ya? Memangnya babinya di mana gitu loh kan? Secara kan cuma air putih gitu loh kan? Iya, memang cuma air putih kawan-kawan. Tapi ternyata kalau kita bedah prosesnya, telusuri, yang namanya air mineral itu kan tidak langsung turun dari mata air dan kita proses ya kan. Ada yang namanya proses filterisasi. Proses filterisasi ini menggunakan arang atau karbon aktif, yang dimana karbon aktif ini bisa berasal dari tulang atau tumbuhan. Maka kalau dia berasal dari tumbuhan atau nabati, dia halal. Ya kan, karena tumbuhan halal. Tetapi kalau dari hewani, maka harus dipastikan dari hewannya apa, halal atau tidak. Ya, dan tulang hewan yang paling mahal itu tulang sapi. Dan tulang hewan yang paling murah itu babi. Maka mesin filterisasi yang paling mahal itu dari Jerman, tulang sapi. Sebaliknya, yang murah itu dari Cina, tulang babi. Itulah kenapa kalau hari ini beli air mineral, cari yang ada logo halalnya. Kulit bisa jadi apa? Bisa jadi kulit sepatu, dompet, kolagen. Untuk teman-teman yang suka kolagen, kolagen itu pasti berasal dari hewani. Jadi pastiin kolagennya berasal dari apa. Jangan asal pengen cantik, tapi ternyata kolagennya syubhat gitu ya. Nah, mungkin hari ini kita nggak makan babi, tapi ada yang namanya angciu. Ada yang pernah lihat botol ini nggak? Coba. Teman-teman pernah lihat botol ini nggak? Sebentar Kak, share screen-nya ini belum nampak. Oke. Hold control. Udah pernah lihat ini belum?
Belum sih. Udah pernah lihat yang nama angciu? Coba di chat. Ada yang udah pernah lihat belum? Ada yang pernah lihat angciu? Coba direspon. Berarti baru pertama kali ya. Jadi angciu ini merupakan angciu, sari tape ketan, atau arak merah. Oh ya, bisa. Nih, ini slide yang tadi bisa di screenshot yang babi dan turunannya itu ada 1.300 turunan produk. Ini ya di screenshot aja yang tadi aku jelasin. Ya, oke. Ini angciu. Hari ini kita nggak makan babi, tapi kalau kita pernah lihat botol ini, itu namanya angciu. Angciu merupakan sari tape ketan atau arak masak yang biasanya difungsikan untuk makanan. Jadi ini salah satu penyedap pada makanan. Biasanya terdapat pada oriental food, tumisan sayur, seafood, nasi goreng, dan menjadi standar wajib pada masakan hotel. Nah, biasa juga terdapat pada saus Padang. Jadi kalau teman-teman eh, punya kenalan teman kerja di hotel sebagai chef, coba diajak diskusi, pernah nggak atau tahu nggak sama produk yang namanya angciu. Coba tanya, angciu itu benar nggak dipakai di hotel? Karena kebanyakan chef yang saya ketemuin, itu pasti statementnya sama semuanya, bahwa mostly untuk hotel-hotel berbintang itu kebanyakan menggunakan angciu atau arak merah, arak arak masak. Dan angciu ini statusnya haram, teman-teman. Ya, betul. Biasanya ada di tukang nasi goreng, langganan teman. Oh ya, betul. Memang biasa di nasi goreng gerobakan, di abang-abang gitu ya. Bahkan yang jualnya kadang nggak tahu kalau ternyata angciu itu haram. Oke. Nah, kalau di hotel, saya pribadi kalau lagi safari dakwah ke luar kota, itu sangat menghindari atau mengambil sarapan di hotel. Karena memang kebanyakan hotel itu masih pakai angciu. Botolnya memang tidak kelihatan, tapi dia dipindahkan ke wadah curah. Jadi seolah-olah itu adalah minyak, padahal sebenarnya arak masak atau angciu. Dan biasanya angciu ini dipakai di gorengan atau kayak tempura gitu lah. Fungsinya apa? Biar crispy. Jadi pada adonan tepung ditambahin arak masak biar crispy. Dan ini saya juga baru tahu karena kemarin diceritain sama salah satu chef. Ngeri juga ya. Oke, hari ini kita mungkin nggak makan babi kawan-kawan, tapi ternyata makanan kita, tumisan sayur, seafood kita, boleh jadi kemarin nasi goreng kita itu ada angciunya. Dan ini kalau di Jabodetabek itu masih banyak orang yang pakai ini. Dan mereka nggak tahu kalau seharusnya haram. Ngeri banget. Ya, sari tape itu haram, tape itu halal. Yang kedua, mirin dan sake. Siapa yang suka makan sushi di sini? Ada nggak? Ada yang suka makan sushi? Ada yang sering makan sushi? Nah, sushi itu salah satu titik kritisnya adalah mirin dan sake. Mirin itu apa, Kak Chelsea? Mirin itu adalah minuman kerasnya orang Jepang. Jadi kalau kita punya miras, orang Jepang itu punya yang namanya mirin. Tapi kalau di Jepang, mirin itu menjadi standar wajib masakan pada Jepang. Jadi kalau teman-teman main ke Jepang, ya amin, jangan sekedar mikirnya, oh cuman cuman ikan halal. Nggak seperti itu. Perkara halal dan haram, itu cara menilainya, cara mentabayunnya, itu dari hulu ke hilir produk. Hulunya maksudnya gimana? Produknya, bahan bakunya, alat masaknya, cara memasaknya, bahan-bahan dan bumbu-bumbunya juga harus diperhatikan. Jangan sampai bercampur dengan najis, ya kan? Restoran jual babi, jual ayam. Kita beli ayam doang nih. Mikirnya apa? Kan saya nggak pesan yang babi. Memang nggak pesan yang babi. Tapi yakin terkontaminasi apa tidak? Cuciannya bercampur apa tidak? Gitu loh. Nah, alat masaknya bergabung apa tidak? Najis itu kan berpindah pada saat basah. Dan babi ini merupakan hewan yang najis, jadi hati-hati. Mirin itu kalau pada sushi fungsinya bisa untuk menghilangkan bau amis. Jadi kalau biasanya emak-emak kita di rumah itu marinasi daging ikan pakai kunyit, pakai garam, jeruk nipis. Orang Jepang cukup pakai mirin, pakai arak, amisnya hilang.
Terus selain pada sashimi ikan-ikan yang mentah ini, biasanya mirin itu terdapat pada apa Kak Chelsea? Terdapat pada soyu. Soyu itu cocolannya yang kayak kecap atau pada nasinya. Jadi nasinya itu dikasih mirin biar lengket dan ada rasanya. Nah, jadi kalau makan sushi, cari restoran sushi yang sudah mengantongi sertifikasi halal. Kalau di Jakarta, Jabodetabek itu banyak, mudah nyarinya. Tapi kalau di Pontianak, baru satu. Oke, next. Selain sushi, kopi. Kopi halal nggak, teman-teman? Coba. Kopi halal nggak? Ada yang suka ngopi? Oke, kita sepakat kopi itu halal, ya kan? Tapi kalau seandainya bahan kopi yang halal tadi dicampur dengan sesuatu yang haram, maka ukurannya berubah menjadi haram. Contohnya apa, Kak? Contohnya, contohnya itu kopi yang halal tadi dicampur dengan khomer. Khomernya seperti apa? Khomernya seperti yang tertera pada slide. Ada yang namanya rum dan ada yang namanya Baileys. Baileys ini dan rum ini merupakan khomer, kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan pernah ngeliat menu pada kopi kekinian yang judulnya tuh kayak kopi rum, rum regal, atau apalagi kopi Baileys, kopi Iris, itu hati-hati ya, karena ini merupakan khomer, dan khomer itu ya haram gitu loh. Nah, kedua ini tidak hanya terdapat pada kopi, tapi bisa terdapat pada cake, bisa terdapat pada puding, fla puding. Ciri khas rum itu wangi banget, karena saya pernah nyobain. Kok kakak nyobain kak? Ya namanya juga kejebak haram kan. Saya suka ngopi, jadi kejebaknya di situ. Karena waktu itu klaimnya non alkohol. Saya belum belajar, saya belum tahu. Jadi ternyata walaupun 0% alkohol, rasanya mirip, namanya mirip, menyerupai, kita tetap nggak boleh konsumsi. Kenapa? Karena menjadikan kita terbiasa dengan perkara yang haram. Seperti itu. Nah, ini menu-menunya. Coba ada nggak brand yang pernah kalian makan atau jajanin? Coba dicek. Ada nggak? Tapi ada yang udah halal MUI ya di sini ya. Contohnya Gigi Jiwa. Nah, itu udah halal. Apalagi nih. Nah, yang pojokan paling kanan bawah itu belum. Nah, jadi kalau klaimnya non alkohol, masih boleh nggak kita minum? Coba. Masih boleh nggak? Ada yang pernah minum merek-merek di slide? Ada yang pernah nyobain nggak brand-brand berikut ini? Kalau rasanya mirip, namanya mirip, atau klaimnya 0% alkohol, masih boleh nggak kita mengkonsumsinya? Biasanya kan kita kan latah ya, mana yang viral kita coba gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Betul. 100. 100 pahalanya dikasih sama Allah. Nah, ini PR kita yang terakhir. PR besar kita hari ini. Kuas bulu babi pada makanan. Pernah nggak ngeliat kuas yang ciri-cirinya tuh persis di pojokan atas kiri? Yang ujungnya merah, yang gagangnya merah. Pernah nggak? Coba respon di chat, saya pengen tahu semuanya. Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Sering nggak? Pada sosis, orang jual pentol, sosis, bakery, ikan bakar. Pernah nggak lihat? Pernah atau sering? Yang gagangnya merah, ujungnya merah. Pernah atau sering? Coba pernah atau sering? Sering. Faktanya tuh sering, harusnya sering. Karena apa? Karena mostly kebanyakan di Indonesia itu pakai kuas ini, kawan-kawan.
ya kan? Dan kenapa saya bisa mengatakan ini kuas bulu babi, terutama untuk merek yang di pojokan kiri, itu kita udah pernah cek di laboratorium dan hasilnya positif mengandung DNA babi, ya positif. Maka dari itu kita pernah ngecek 3 merek berbeda. Dan ini sering dipakai untuk ikan bakar, pentol, sosis, ya kan? Kita hari ini nggak makan babi, kawan-kawan, tapi coba cek makanan kita hari ini. Pentol yang kemarin kita beli, martabak yang kemarin kita beli, ya kan? Kopi yang kemarin kita jajanin, apalagi nasi goreng. Maka hari ini boleh jadi sebab mimpi kita, cita-cita kita belum dikabulkan Allah, sebab doa kita belum dikabulkan Allah, itu karena ada unsur haram dalam badan kita yang tanpa sengaja kita sadari. Karena salah satu cara orang yang tidak suka dengan Islam itu merusak umat Islam adalah dengan makanan. Karena kalau ingin merusak kawan-kawan dengan konser-konser seks bebas, ya bagi yang udah hijrah eh, insya Allah teman-teman bisa memfilter ya. Balik lagi ke hidayahnya seperti apa. Kalau masalah pakaian, kan bisa bedakan mana pakaian yang menutup aurat dan tidak, ya kan? Nah, maka untuk dirusak melalui pakaian tuh ya 70-30 lah. Tapi kalau makanan, bisakah kita hari ini membedakan mana makanan yang halal dan tidak sebelum kita bertanya? I'm not sure. Karena kebanyakan dari kita itu enggan bertanya, betul nggak? Maka status makanan yang kita makan hari ini boleh jadi syubhat, ya kan? Terkecuali yang positif list, kayak misalnya madu, itu udah pasti halal, gitu kan? Nah, maka itu jadi renungan pribadi. Tombak peradaban, hari ini itu ada dua. Perempuan dan anak muda. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu merupakan tombak peradaban. Kalau perempuannya rusak, ya rusak dua. Kalau laki-laki yang rusak, ya rusak cuma satu. Kenapa perempuan kalau rusak, ya rusaknya dua? Karena yang pertama yang rusak adalah dirinya, dan yang kedua adalah siapa-siapa yang kelak akan dia lahirkan. Kalau agamanya rusak, badannya rusak, agamanya rusak, ilmunya rusak, ketaatannya rusak, pola pikirnya rusak. Kira-kira bisa enggak seorang perempuan itu melahirkan alim ulama yang cerdas, amanah, dan hebat? Bisa enggak? Enggak bisa, kawan-kawan. Karena perempuan itu tugasnya memang mencetak peradaban. Maka peran laki-lakinya di mana? Peran laki-lakinya itulah nanti setelah dilahirkan oleh perempuan yang hebat, jadilah alim ulama. Disitulah peran laki-laki bermain. Ya kan? Yang menyebarkan dakwah Islam. Seperti itu. Jadi hari ini kalau mau merusak suatu negara, rusak dulu perempuannya. Kalau perempuannya rusak, maka orang-orang hebat, alim, soleh, mustahil akan lahir. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau ulama-ulama udah pada wafat, bahaya enggak kira-kira? Kiamat enggak? Itu salah satu ciri-ciri kiamat tuh ulama wafat kan. Tapi kalau hari ini para perempuan yang stop melahirkan ulama, gimana tuh kira-kira? Nah, alhamdulillah melalui wasilah dari kuas ini banyak pertanyaan. Memangnya babi itu ada bulunya? Ada. Babi itu ada bulunya. Ada nggak yang pernah lihat babi yang ada bulunya seperti ini? Ini babi hutan. Tapi babi hutan, ada yang baru pertama kali lihat? Babi hutan ini ya ciri-cirinya seperti yang di ini. Kalau di Kalimantan banyak di pedalaman, pelosok. Tapi kalau di luar negeri, itu babi ternaknya justru bulunya tebal. Karena apa? Karena mereka punya 4 musim. Dan babi itu sangat murah. Ya, kalau ada yang bertanya, butuh berapa banyak babi yang dibantai biar bisa menghasilkan banyak kuas? Babi itu sangat murah dan sangat banyak ketimbang sapi dan lainnya. Inilah program kita hari ini, Gerakan Sadar Halal, yang sudah berhasil diduplikasi 40 titik di seluruh kota Indonesia. Programnya bagi-bagi kuas halal secara gratis, targetnya UMKM dan emak-emak di seluruh Indonesia.
Di tengah itu ada dari Boyolali, pojokan kiri bawah itu dari Bekasi, pojokan kanan bawah itu dari Tangerang Selatan, dan masih banyak lagi lainnya. Dan ini kuas hasil sitaan kita, mostly kebanyakan merek yang sama, karena memang itu yang paling banyak digunakan. Nah, babi itu juga ada pada sepatu. Nah, sepatu memang tidak dimakan, teman-teman. Tetapi kalau seandainya sepatu ini kita pakai dalam keadaan kita berwudu, ya kan, terus kita pakai bawa sholat, ya, habis pakai sepatu yang bernajis, kita sholat dalam keadaan najis, sholat kita tidak sah. Karena syarat sah sholat adalah terbebas dari hadas dan najis. Dan kalau kulit sepatu, dan kalau babi pada sepatu ini biasanya ada label tag-nya. Babi juga ada pada kosmetika. Maka jangan sampai hari ini kita pakai kosmetika, pengen cantik doang, tapi ternyata Allah marah, Allah laknat kita. Kenapa? Kita sholat dalam keadaan tabaruj dan juga najis. Maka itulah kenapa pilihlah skincare dan kosmetika yang halal. Babi juga ada pada unsur medis. Medis itu pada cangkang kapsul obat. Cangkang kapsul obat, ya, cangkang kapsul obat itu kan kenyal ya. Tapi kalau seandainya dia kena air liur, jadi lembek. Kenapa bisa lembek? Itulah fungsi gelatin pada kapsul obat. Maka kalau hari ini kita minum obat kapsul, cari yang ada logo halal atau minimal cek gelatinnya dari apa. Bisa juga babi ini terdapat pada insulin. Insulin ini untuk orang diabetes. Maka insulin yang berasal dari babi itu tulisannya porcina. Harus dihindari dan kawan-kawan harus paham. Seperti itu. Oke, ini kita skip saja. Nah, dalam satu bakery itu ada 14 titik kritis. Singkatnya, tepung misalnya. Tepung ini ada zat yang namanya L-stain. Kalau dia impor dari Cina, L-stain ini terbuat dari rambut manusia. Khususnya impor dari Cina. Coklat biasanya pakai essence, maka coklat itu tidak hanya sekedar rasa coklat, ada rasa strawberry segala macam ya kan. Essence itu biasanya mengandung alkohol, takutnya dari turunan khamar, jadi hati-hati. Ya, coklat ini juga merupakan turunan lemak ya kan. Lemak pasti juga pakai dan banyak lagi. Maka pastikan coklatnya halal. Yang suka dapat coklat dari luar negeri, cek betul-betul. Ini rum untuk bakery ini yang bawah. Itu alkoholnya kalau mama kalian pernah pakai, cek di belakangnya itu 40%. Kuas bulu babi, Emulsifier, ya kan? Ragi, vanila ini lumrahnya biasanya ada alkoholnya. Hati-hati, SBM, TBM, ini turunan lemak semuanya. Lemak itu sangat kritis, perlu tahu dari lemak hewan halal apa haram, ovalen segala macam. Babi itu murah karena satu ekor babi bisa melahirkan 10-14 ekor anak babi. Kalau sapi 9 bulan. Sekali melahirkan 2 paling banyak, tapi jarang ya, keseringannya 1. Dan masa kandungan babi itu 14 hari, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Makanan babi apakah bisa makan semuanya termasuk kotorannya? Maka kira-kira masuk akal enggak kalau babi ini lebih murah daripada sapi? Sangat masuk akal. Maka dari itulah kenapa produk turunan babi itu terpecah menjadi 1.300 turunan produk. Nah, dicuplikan kajian saya tadi sempat diputar bahwa saya mengatakan bahwa kenapa hari ini apa salah satu misi Nabi Isa di akhir zaman. Nabi Isa kan sekarang masih hidup ya, diangkat ke langit, turun lagi nanti. Salah satu misinya adalah untuk memberantas atau memberantas babi-babi. Kenapa dia memberantas babi-babi? Karena hari ini ternyata banyaknya doa umat Rasulullah yang tertolak, itu salah satu sebabnya karena babi. Babi ini saya tidak katakan dia tidak bermanfaat, justru babi ini sangat bermanfaat. Tetapi babi diciptakan bukan untuk dimakan, melainkan untuk menjadi ujian bagi manusia. Di saat ada binatang yang haram tapi punya 1.000 sejuta manfaat, apakah kita akan masih menggunakan babi dengan alasan cuan yang lebih banyak atau margin yang lebih banyak? Inilah ujian ketaatan kita, ujian keimanan kita, seperti itu. Maka dari itu, babi ini tidak pernah dihalalkan di agama manapun ya. Bahkan di Alkitab itu sendiri, pada kitabnya orang Kristen, di pasal 5 ayat 11 ayat 7 sampai 8 itu pasalnya menjelaskan tentang pengharaman babi. Khamar bahkan diharamkan dalam Alkitab Amsal 20 ayat 1. Untuk Yahudi, bahkan Yahudi itu haram makan babi. Jadi tidak ada agama yang membenarkan makan babi. Satu pun tidak ada.
bahkan kitab manapun tidak ada yang menghalalkan makan babi. Ya, jadi babi ini haram dan memang tujuannya diciptakan bukan untuk dimakan, melainkan untuk menjadi ujian bagi manusia. The last questions dari saya, halalan thayyiban, halal itu sehat. Sudah halalkah makanan kita hari ini? Mungkin itu dulu. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, bisa follow akun kulinermuslim.id atau follow Instagram saya. Sekian dari saya, barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari diri saya pribadi. Karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan, boleh 3 orang. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Chelsea atas sharingnya. Ini udah ada yang bertanya Kak. Mungkin saya bacakan aja. Yang dari Kak Fadilah, Afwan Kak, kalau essence saset yang biasa ibu-ibu pakai untuk bikin kue itu gimana, halal nggak? Oh ya kan, karena ada banyak sekali dijual di pasaran gitu. Bagaimana kita melihat essence itu aman atau tidak? Selain dari logo halal mungkin Kak Chelsea? Dari komposisinya dicek. Dari komposisinya dicek apakah biasanya mereka ada keterangan kalau dia mengandung alkohol sekian persen, di belakangnya tuh pasti ada keterangan. Seperti itu. Kalau ada alkohol ya tinggalin aja. Dan yang halal banyak kok. Berarti yang titik kritisnya itu ada di kandungan alkoholnya ya Kak ya? Ya kalau essence mostly kebanyakan pakai alkohol, hindari. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan kedua dari Kak Nafa. Kak, bagaimana membedakan antara makanan yang dioles dengan kuas bulu babi atau tidak? Jika kita tidak melihat prosesnya mungkin kalian. Makanya sebelum makan itu kita bertanya dulu. Kalau kita mau makan ayam bakar, ikan bakar, tanya pakai kuas nggak? Saya mau lihat kuasnya. Saya kalau mau makan bakaran itu saya selalu minta izin ke dapur mau cek kuas. Pakai kuas apa? Nah kak nggak enak, bukan masalah enak, nggak enak kak. Tapi masalahnya kita sebagai Muslim itu ya harus bertanya demikian. Memang kewajiban kita bertanya. Karena Rasulullah itu mengharuskan kita bersikap warok. Jadi ya memang udah sepantasnya kita kalau makan ya bertanya seperti itu. Dan Oke. ciri-ciri kuas yang non halal seperti apa? Salah satunya yang di slide tadi, yang udah kita cek di laboratorium. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Kak Nafa ya. Wah, banyak sekali. Sebentar. Dari Kak Faiza. Afan Kak, kalau elips vitamin rambut Kita itu fokus ke makanan dulu. Bentar coba. Coba yang nanya ini open cam. Dia biar ngomong langsung. Kak dia, coba Kak dia. teman-teman yang ingin bertanya langsung, raise hand boleh. Atau mungkin Kak dari dia, saya sendiri. Oh ya. boleh Kak dia. Halo Kak dia. Oke, mungkin kita yang next aja Kak. Oke. Mungkin saya dari saya sendiri Kak, sebenarnya saya dari tadi mau bertanya terkait logo halal. Mm-mm. Kan kalau sekarang ini kan yang kemarin berita kasus kemarin yang terkait jus buah yang ada logo halalnya itu, bagaimana kita bisa atau mungkin tips dari Kak Chelsea gitu ya, walaupun ada logo halalnya, gimana kita memastikan kalau makanan itu tuh beneran terverifikasi gitu. Ya, untuk hari ini kan ada lembaga yang diamanahkan untuk mengawal perkara halal ya. Jadi ya kita eh, percayakan aja sama lembaga terkait. Perkara mereka jujur atau tidak, becus atau tidak, itu tanggung jawab mereka seperti itu. Maka patokannya hari ini adalah cari yang udah ada logo halal. Seperti itu. Oke, berarti apapun itu kita percaya dengan logo halalnya dulu. Siap, makasih Kak Chelsea. Lanjut lagi ada yang nge-DM, maksudnya ada yang dari direct chat ke saya itu bertanya. Coba yang bertanya langsung ngomong aja nggak apa-apa. Ini biar kita ada interaksi gitu ya. Biar kenalan. Jangan malu-malu kan cewek semua. Halo Kak Chelsea? Ya, Ya, tadi pertanyaan dari saya apakah terdengar? enggak. Enggak ada suaranya. Oh iya, ini ada yang chat, direct chat, Oh, beliau bertanya.
kalau dulu pernah minum kopi ternyata ada kandungan rumnya. Nah, coba yang nanya itu langsung langsung open cam aja biar saling kenalan gitu loh. Biar enak sharingnya. Boleh Kak Mei? Nah ini. Oh, enggak berani Kak. Enggak berani disebut gitu. Coba kita cek lagi. Buat teman-teman yang mau tanya boleh, atau mau konsultasi juga bisa. Langsung. Langsung last question aja. Oh. Oke. Buat teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang kita buka satu pertanyaan lagi untuk terakhir kali ya, tapi syaratnya nanti bisa open cam. Buat teman-teman boleh yang ingin bertanya sekali lagi. Saya Kak. Tapi harus open cam. Oh iya, boleh. Di open cam silahkan. Baik, Assalamualaikum Kak Mia dan Kak Chelsea. Iya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kan setahu saya itu kalau untuk proses logo halal dan lain-lain yang supaya kita mendapatkan itu prosesnya cukup apa ya, cukup panjang, cukup inilah kalau untuk ini kadang Pak untuk UMKM gitu yang masih kecil gitu kadang kayak merasa terlalu rumit gitu Kak prosesnya. Kayak kadang malah ada yang merasa terbebani gitu. Sedangkan kebanyakan dari pengusaha-pengusaha kecil itu kan mereka ya bisa dikatakan pasti ada yang paham gitu kan Kak, paham tentang bagaimana uh, produk olahan mereka itu benar-benar halal gitu. Cuma karena untuk mendapatkan logo halal itu kadang merasa kesulitan gitu kan, jadi mereka nggak punya logo halal gitu kan Kak. Nah itu eh, kalau kita kan salah satu patokannya tadi logo halalnya. Nah kalau untuk yang pengusaha-pengusaha kecil gitu yang tidak memperlihat apa ya tidak atau belum mengupayakan logo halal itu gimana Kak untuk ininya cara kita menyikapinya. Makasih Kak. Ya, siap. Makasih Kak Ervita. Jadi tahun 2024, semua produk makanan dan minuman itu wajib mengantongi sertifikasi halal. Jadi bagi yang belum masih ada waktu. Jadi nggak ada alasan kalau mereka nggak mau sertifikasi halal. Mau alasannya ribet kayak segala macam gitu ya. Tapi satu yang perlu kita tahu. Tadi kakak bilang bahwa mereka kan tahu ya bahan-bahan apa yang mereka pakai untuk makanannya. Ya kan? Oke, mereka tahu. Tapi pertanyaan saya, dari seluruh materi yang saya bahas hari ini, kira-kira mereka paham nggak ada kuas dari bulu babi? Paham nggak ada yang namanya angciu? Sedangkan saya yakin mostly dari kakak-kakak ini pasti pada baru dengar. Nah, itu yang kita perlu edukasikan. Dan pengecekan makanan, produk halal, makanan, minuman, itu ya melakukan yang namanya uji laboratorium di audit alat. Jadi kenapa prosesnya panjang dan rumit? Bayangkan kalau dalam sehari yang mengajukan sertifikasi halal ada 40 MKM. Tenaga auditnya terbatas gitu ya dalam suatu provinsi. Proses sertifikasi halal itu panjang. Didata produk bahannya, ditanya dapatnya dari mana, halal apa enggak, terus alat masaknya dicek, ada kos blue babi enggak, ada terkontaminasi enggak, sama najis. Karena kan yang bisa mengajukan sertifikasi halal bukan hanya muslim, non-muslim juga bisa, ya kan? Nah, terus dicek lagi hulu ke hilirnya. Kalau dia non-muslim, diedukasi, dikasih pemahaman. Bab najis, ini tidak boleh bercampur. Ini najis, kita tidak boleh makan arah, tidak boleh campur arah, tidak boleh pakai minyak babi, segala macam. Maka sekarang saya tanya, proses yang rumit tadi, kira-kira wajar nggak? Sepanjang itu dan serumit itu. Karena perkara halal haram itu sangat krusial. Kaitannya dengan ibadah dan doa. Ya, apalagi kalau dalam sehari yang mengajukan sertifikasi halal tuh banyak orangnya. Nah, maka perlu dipahami, semakin rumit prosesnya,
semakin banyak produknya, maka semakin lama juga prosesnya. Karena apa? Dicek satu-satu. Nah, tetapi apakah kita justru menjadi lega ya di saat produknya itu banyak, tapi prosesnya sebentar? Kalau saya justru saya merasa tidak aman. Saya merasa ragu. Kok cepat benar ngeceknya? Benar enggak? Becus enggak? Gitu loh. Apakah asal-asalan? Gitu loh logika berpikirnya. Nah, maka itu tadi, di saat kita mengetahui prosesnya lama, kita juga harus paham kenapa prosesnya lama seperti itu. Bisa dipahami, Kak Ervita? Bisa Kak, terima kasih Ya, Kak. siap. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti sudah last question ya, Kak Chelsea ya. Ya. Boleh kalau nggak ada yang bertanya lagi dan tidak ada yang berani open game, kita last question aja. Oke. Tapi kalau saya mau bertanya tentang kapsul obat, boleh nggak, Kak? Apa? Kapsul obat. Boleh, satu pertanyaan boleh. Kebetulan kan saya apoteker, jadi memang Oh. bergelut dengan kapsul obat. Nah, menurut Kak Chelsea, yang sepengetahuan saya sih sampai saat ini itu masih belum banyak sekali obat-obatan ataupun bahan-bahannya yang ada logonya gitu. Atau mungkin Kak Chelsea ada informasi terkait kapsul yang udah ada Eh, halalnya. eh, kalaupun dia belum berlogo halal, paling Hmm. dicek di komposisi. Kalau obat yang pakai kapsulan, pakai cangkang kapsul, berarti cek di komposisi botolnya. Dia pakai gelatin apa? Kalau gelatin hewani, berarti syubhat. Kalau jika tanpa keterangan, ya kan? Kecuali udah dijelaskan di situ, misalnya gelatin dari apa ya kemarin tuh ya? Kalau yang apa minyak ikan itu, dia nulisnya dari gelatin dari lembu tapi pakai bahasa Inggris. Nah, memang belum ada logo halal, tapi kalau udah ada keterangannya seperti itu, ya udah gitu lah. Paling gitu. Oke. Karena titik kritisnya kan di cangkang ya. Tapi kalau ada obat cangkang terus nggak ada keterangannya, berarti syubhat tinggalkan. Seperti itu. Jadi perkaranya bukan logo halal sebenarnya. Logo halal tuh sebagai pemudah aja, biar kita nggak ribet. Tapi kita kan yang lebih penting ilmunya. Paham apa, paham atau enggaknya. Kalau kita di luar negeri nggak ada logo halal, gimana kita screeningnya? Nah, Harus ilmunya tahu yang harus penting. ya. Oke. Ilmunya harus penting. Thank you Kak Chelsea. Berarti memang kita harus punya ilmu tentang bahan-bahan mana yang haram, mana yang halal, dan mana yang masih syubhat dan lain sebagainya. Iya, Oke, dan mungkin makanan halal itu, dan makanan haram itu mengeraskan hati. Hati yang keras susah menerima nasihat. Ya, kalau hmm, hati udah keras, susah menerima nasihat, hafalan Quran susah masuk, ibadah susah, ya ilmu pun susah masuk. Itu pasti. Maka kalau hari ini kita sebagai penghafal Quran, ngafalnya susah, coba cek makanannya. Kalau hari ini kita sebagai ibu punya anak, anaknya susah dikasih tahu, susah dengerin omongan orang tua, coba cek makanannya. Kita hari ini cuma bisa ngasih mereka uang jajan, tapi pernah nggak kita ngontrol makanan mereka? Maka kalau hari ini anak kita susah diatur, jangan salahkan anak kita, salahkan kita yang nggak pernah ngontrol makanan anak kita. Itu. Masya Allah. Oke, siap. Terima kasih banyak buat Kak Chelsea atas sharingnya malam hari ini. Siap, makasih Mungkin banyak, sama-sama. untuk ada motivasi buat kita mungkin Kak Chelsea biar lebih. Ah, motivasinya adalah you are what you eat. Ketika kita menjaga makanan kita, artinya kita menjaga doa kita. Oh ya, sebenarnya kenapa kita harus menjaga doa? Itu ada hadisnya. Ada, maksudnya ya bukan dari saya gitu loh. Hadisnya itu waktu Rasulullah mentioning ke Sa'ad bin Waqqas. Jadi sahabat yang dijamin surganya oleh Rasulullah itu kan ada 10. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Sa'ad bin Abi Waqqas itu merupakan seorang pemanah, punya dua keutamaan. Doanya mustajab, panahnya tidak pernah gagal melesat. Waktu itu Sa'ad ini minta doakan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah agar doaku mustajab. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, kalau perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan mustajab. Jadi perintah memperbaiki makanan sama dengan memperbaiki doa dan ibadah itu bukan dari mulut Chelsea, tapi dari mulut Rasulullah. Ya, kenapa bukan perbaiki ibadah? Padahal kan ibadah lebih penting daripada makanan. Karena apa? Bagaimana bisa kita ibadahnya benar kalau makanannya salah? Karena barometer
ketaatan itu makanan. Kalau makanan kita salah, mustahil kita mudah ibadah. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk dari sekarang kita lebih aware lagi dengan apa yang kita makan gitu ya di keluarga kita maupun nanti untuk kita sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih buat Kak Chelsea. Selamat istirahat ya Kak Chelsea. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga Siap. biar dakwah juga semakin lancar, semakin kuat dan semakin semangat lagi buat kedepannya. Amin. Makasih banyak kakak-kakak semuanya udah meluangkan waktunya. Semoga berkah ilmunya dan semoga bermanfaat. Mungkin tidak banyak yang bisa dibagikan, tapi semoga bisa dipraktekkan. Barakallahu fikum. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin jika ingin istirahat, boleh keluar dulu Kak Chelsea nih. Saya mau memberikan informasi buat teman-teman. Siap, syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Oke Kak Chelsea, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah standby gitu ya, hadir di sini. Nanti insya Allah di grup akan dikasih tahu beberapa challenge gitu ya, dan beberapa hal gitu buat nge-review materi kali ini. Biar materi malam ini tuh nggak hanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi benar-benar bisa kita amalkan buat kedepannya. Dan jangan lupa, ingat kata Kak Chelsea tadi, perbaiki makanan kita insya Allah semua dimulai dari apa yang kita makan saat ini gitu ya. Nah buat teman-teman jangan lupa besok kita akan lanjut lagi materinya tentang menjadi berani. Sebenarnya hari pertama itu tuh bukan sama Kak Chelsea, tapi kebetulan Kak Chelsea ada satu dan lain hal sehingga dia bertukar gitu ya. Jadi dia di hari pertama. Nah besok teman-teman apa yang akan kita bahas? Besok akan kita bahas kenapa kita harus jadi ambasador Islam. Bagaimana cara kita biar percaya diri sama diri kita sendiri dan kenapa kita harus berani. Sebagai seorang muslimah terutama ya teman-teman, kita itu harus menjaga penampilan kita, menjaga ilmu kita dan segala hal, dan itu tuh hal kecil yang dimana sebenarnya orang lain itu melihat itu gitu ya. Jadi kalau kita ingin Islam lebih dikenal lagi, nilai-nilai Islam itu lebih orang tahu lagi gitu ya, orang luar sana, maka mulai dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja buat teman-teman semua. Jangan lupa nanti kita diskusi lagi di grup, oke? Mungkin dari saya sekian. Buat teman-teman silahkan sharing hasil diskusi kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. Open your eyes, my little one. Not long ago I was all so young. When you wake up and hold your own, know with each wrinkle there's some lessons you'll learn. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose. Since one day I'll be leaving you, but hold on tight like you once did. And when you get a chance, say a prayer like this. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. The greatest empires have turned to sin, and one day we'll all be joining them. Pray you stay firm, hope you stay kind. Pray you always learn from the best of mankind. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose. Soon one day I'll be leaving you, but hold on tight like you once did. And when you get a chance, say a prayer like this. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
God, and He is one. Honor your parents, you'll be honored in return. Your Lord sees all, so be amongst them just. Offer all your prayers from dawn to dusk. This life is a test, so strive to be your best. Be patient in this life, it's the key to the next. Keep pride out your heart, live life like a guest. Good character is what our prophet came to perfect. By the time you learn to love, you'll have to learn to lose. Soon one day we'll be waiting for you, but hold on tight like you once did. Hope your little ones say a prayer like this. رب ارحمهما